Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah-kisah nyata yang tersembunyi mulai dibisikkan ke telinga kalian semua. Cerita kali ini datang dari sebuah desa di Indonesia yang namanya terpaksa harus kami samarkan demi menjaga privasi. Tapi percayalah, apa yang akan kalian dengar ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah kejadian nyata yang sampai sekarang masih dibicarakan pelen-pelen dari mulut ke mulut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita mencekam selanjutnya. Dan buat kalian yang udah subscribe, semoga rezekinya makin lancar, hidupnya makin tenang, dan selalu dilindungi dari hal-hal yang gak kasat mata. Amin. Namaku Rizal. Aku baru aja pulang kampung ke desa Ngelipar setelah hampir 5 tahun merantau di Jakarta. Rencananya sih cuma mampir sebentar, nengok orang tua yang udah sepuh, sekalian cari suasana tenang. Karena jujur, hidup di ibu kota tuh makin lama makin bikin kepala mumet. Tapi yang bikin aku kaget banget adalah kondisi desa ini sekarang, tempat yang dulu sepi, sunyi, bahkan bisa dibilang jauh dari kata maju, sekarang berubah total. Jalanan udah diaspal rapi, warung-warung pada buka sampai malam, bahkan ada minimarket kecil yang dulu mah nggak pernah kebayang bisa ada di sini. Tapi satu hal yang paling bikin aku bengong adalah rumahnya Haji Aison. Kalau kalian warga lama Ngelipar, pasti tahu gimana dulu rumah Haji Aison. Dinding kayu, pekarangan seadanya, dan memang beliau dikenal sebagai orang biasa. Hidupnya sederhana. Meskipun dia udah lama naik haji, tapi nggak pernah kelihatan pamer kekayaan. Tapi pas aku pulang kemarin, rumah itu gila. Udah kayak villa, bangunan 2 lantai, cat luar kinclong, pagar besi otomatis, dan di garasinya ada mobil mewah, warna hitam yang jendelanya gelap banget, kayak bukan rumah orang desa. Aku sampai mikir, ini beneran rumah Haji Aison? Pas pertama nyampe, aku langsung disambut sama ibu di teras rumah. Beliau udah tua, jalannya pelan, tapi wajahnya seneng banget ngeliat aku balik. Kita ngobrol sebentar, nanya kabar, dan cerita soal keluarga. Tapi aku gak tahan buat nanya soal desa ini. Bu, kok desa kita jadi rame banget ya sekarang? Jalen, udah bagus. Terus, itu rumah Haji Aison? Gede banget sekarang. Ibu cuma senyum. Tapi senyumnya agak aneh, kayak ada rasa canggung. Iya nak, sekarang banyak yang berubah. Rezekinya warga Ngelipar pada ngalir terus, katanya. Tapi ya, nggak semua orang nyaman sih sama perubahan ini. Aku nanya lagi, maksudnya bu? Ibu tiba-tiba jadi pelan ngomongnya. Ada yang bilang, rezeki Haji Aison itu nggak biasa, Jal. Tapi orang-orang di sini udah pada anggap itu biasa aja. Selama dia nggak ganggu, ya biarin. Nggak ada yang berani ngomong langsung. Aku mulai ngerasa aneh. Maksudnya, apa yang bikin orang mikir rezeki Haji Aison itu nggak biasa? Aku makin penasaran. Tapi ya, namanya juga baru balik. Aku tahan dulu rasa ingin tahuku. Aku habiskan malam pertama itu di rumah sambil lihat-lihat suasana desa. Tapi, jujur, suasana Ngelipar yang sekarang tuh aneh. Bukan karena modernnya, tapi karena rasa desanya udah hilang. Kayak ada yang berubah, tapi nggak kelihatan. Malam-malam terasa lebih dingin, sepi, tapi bukan sepi yang biasa. Lebih kayak kosong, sunyi tapi bikin merinding. Keesokan harinya, aku ketemu sama Sigit, teman lama waktu masih SMA. Kita ketemu di warung kopi depan musola. Dia juga kaget lihat aku pulang. Wah, Rizal, kapan balik? Gak ngabarin dulu bro. Setelah ngobrol engeloreng gedol, aku langsung tanya,
Soal rumah Haji Aisan. Git, lu lihat rumah Haji Aisan gak sih sekarang? Itu orang dapat duit dari mana ya? Gede banget rumahnya. Sigit diem sebentar. Terus lihat ke kiri kanan. Kayak takut ada yang dengar. Bro, kalau bisa, jangan ngomongin itu keras-keras ya. Orang sini udah pada tahu. Tapi, pada pura-pura nggak tahu. Ada cerita di balik itu semua. Aku makin penasaran. Cerita apaan? Lu inget gak? Dulu rumah Haji Aisan pernah kebakaran kecil. Sekitar 3 tahun lalu. Aku manggut. Iya, kayaknya aku dengar kabarnya dari ibu dulu. Habis itu, katanya Haji Aisan sempat hilang beberapa hari. Gak ada yang tahu dia kemana. Terus pas balik dia, jadi beda. Gak lama habis itu, rumah direnovasi. Duit ngalir terus. Usahanya lancar. Ternakannya nambah. Bahkan katanya, ladang dia yang dulu tandus, sekarang bisa panen berkali-kali lipat. Padahal nggak pakai pupuk aneh-aneh. Aku makin gelisah dengar cerita itu. Terus lu percaya dia nyari kekayaan lewat jalan gaib? Sigit ngehela napas. Gue nggak mau soal jenjal. Tapi warga sini pada bilang dia pernah ke Gunung Merapi sendirian, nginep di salah satu petilasan tua. Katanya ada syarat yang harus dijaga seumur hidup. Syarat apaan? Nah itu dia, gak ada yang tahu pasti. Tapi ada yang bilang Haji Aisan gak boleh ninggalin rumah itu selama malam Jumat. Ada yang bilang dia harus selalu ngasih sesajen tertentu di belakang rumah. Dan yang paling serem, katanya dia gak boleh nangis. Aku langsung merinding. Gak boleh nangis? Sigit mengangguk pelan. Iya, gak tahu kenapa. Tapi katanya kalau dia nangis bakal ada yang datang nuntut. Obrolan itu bikin pikiranku penuh. Aku jadi susah tidur malamnya. Apalagi pas tengah malam. Aku gak sengaja kebangun karena suara aneh. Kayak suara gamelan dari kejauhan. Aku keluar kamar, buka jendela pelan-pelan, dan kupingku dengar jelas suara itu. Bukan dari rumah sebelah, tapi kayak dari arah rumah Haji Aisan. Padahal udah lewat tengah malam. Siapa yang main gamelan jam segini? Besok paginya, aku tanya ke ibu. Tapi beliau cuma jawab, udah biasa Jal. Setiap malam Jumat suaranya suka kedengeran. Tapi orang sini udah pada cuek. Hari-hari berikutnya aku makin tertarik buat nyari tahu lebih jauh soal Haji Aisan. Tapi anehnya, nggak ada satupun warga yang mau cerita banyak. Ada yang pura-pura nggak denger. Ada yang bilang, itu mah cuma gosip. Tapi jelas-jelas dari tatapan mereka, aku bisa lihat mereka takut. Ada ketegangan di mata mereka tiap aku nyebut nama Haji Aisan. Beda. Bukan takut sama orang tua, biasa. Tapi kayak takut sama sesuatu yang lebih besar. Sampai akhirnya, aku mutusin buat nekat. Malam Jumat berikutnya, aku mau ngeliat sendiri. Biar penasaran ini terjawab. Aku udah atur posisi di salah satu sudut jalan yang masih bisa ngeliat rumah Haji Aisan dari kejauhan. Aku diem di balik pohon jati besar sambil nyalain kamera HP kecil yang aku bawa. Awalnya nggak ada yang aneh. Rumah gelap, sepi, semua jendela ketutup. Tapi sekitar jam 11 malam, aku mulai dengar suara. Kayak orang lantun doa. Tapi nadanya bukan doa biasa. Lebih mirip kayak nyanyian kuno. Nada Jawa yang dalam banget. Aku merinding dengar itu. Gak lama kemudian, halaman belakang rumah Haji Aisan mulai nyala. Ada cahaya merah samar. Dan jujur, aku gak ngerti itu dari mana. Aku cuma bisa ngeliat dari sela-sela pohon. Tapi jelas banget, ada sosok tinggi besar berdiri di tengah lingkaran api kecil. Sosok itu bukan manusia biasa. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus, dan rambutnya panjang sampai ke tanah. Matanya merah, dan dia gak bergerak sama sekali. Kayak pattern. Di depannya, Haji Aisan duduk bersila, menunduk dalam-dalam. Gak berani ngangkat muka. Aku yang lihat itu langsung gemeteran. Suara doa tadi berubah jadi semacam bisikan keras. Dan entah kenapa, malam itu rasanya dingin banget. Kayak suhu turun drastis. HP ku sempat nge-freeze.
Gak bisa ngerekam apa-apa. Dan yang paling bikin aku panik, tiba-tiba sosok tinggi itu noleh ke arahku. Padahal aku jauh dan sembunyi, tapi jelas dia noleh ke arah tempat aku sembunyi. Aku langsung kabur, lari secepat-cepatnya balik ke rumah. Napasku ngos-ngosan, jantung serasa mau copot. Dan malam itu, aku gak bisa tidur sama sekali. Aku baru sadar satu hal. Apa yang dijaga Haji Aison bukan cuma kekayaan, tapi juga sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Rizal mulai merasa ada yang aneh sejak malam pertamanya menginap di rumah warisan almarhum kakeknya. Rumah tua itu sudah lama kosong, jadi wajar kalau agak berdebu dan terasa lembab. Tapi bukan itu yang bikin Rizal nggak bisa tidur malam itu. Sekitar pukul 2 dini hari saat dia baru saja mau merem, terdengar suara gamelan dari kejauhan. Awalnya pelan, kayak angin bawa suara dari arah jauh. Tapi makin lama makin jelas, makin dekat. Suaranya bukan kayak dari radio atau televisi, tapi bener-bener suara asli, live, kayak ada orang main gamelan rem-rem. Rizal duduk di ranjang, ngelirik ke jendela. Desa Ngelipar itu seharusnya sepi banget kalau malam. Lagian, siapa yang waras main gamelan tengah malam di desa kayak gini? Suaranya makin nyaring, alunannya lambat tapi berat. Kayak gamelan buat pertunjukan wayang. Tiba-tiba, bulu kuduk Rizal. Dia ngerasa hawa di kamar berubah jadi dingin dan lembab. Padahal dia udah matiin kipas angin dari tadi. Dia coba nelen ludah, berharap itu cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi pas dia buka sedikit jendela, dari arah barat, tepat di belakang rumah Haji Aison, dia lihat ada cahaya api kecil berkedip-kedip. Bukan lampu, bukan juga senter, tapi api kayak dari dupa atau obor kecil. Dan lebih bikin merinding, Rizal mencium bau sangit, campur bau kemenyan, terbakar. Otaknya langsung muter. Apa itu sesajen? Esok paginya, Rizal mencoba pura-pura santai. Dia keluar rumah, mampir ke warung Bu Lastri, tempat biasa warga ngumpul sambil ngopi. Di sana dia ketemu Pak Darmin, tetangga lama yang udah sepuh, dan beberapa bapek-bapak lain yang lagi ngobrol soal panen. Rizal duduk, pesan kopi hitam, lalu pelen-pelen nyelipin pertanyaan. Pak, malam tadi dengar suara gamelan gak? Pak Darmin langsung berhenti ngaduk kopinya. Matanya nyempit. Kamu juga dengar, Zal? Gak salah denger ya, Pak? Rizal berusaha tertawa walau canggung. Pak Darmin narik napas, lalu bilang pelan, kalau kamu dengar suara itu, jangan diladenin. Gak usah keluar rumah. Tutup kuping. Baca doa. Memang apa sih itu, Pak? Tanya Rizal, mulai waspada. Udah lama gak ada yang ngomongin ini. Potong Bu Lastri yang ikut duduk. Tapi semua orang sini tahu itu bukan gamelan orang. Rizal makin penasaran. Akhirnya, setelah agak sepi, Pak Darmin cerita pelan. Kamu masih ingat Haji Aison? Iya, Pak. Malah rumahnya sekarang megah banget. Dulu kan biasa aja. Nah, itu sejak dia balik dari Tanah Suci, bukan cuma rumahnya yang berubah, tapi banyak hal di desa ini ikut berubah. Pasar makin rame, jalanan makin bagus, orang-orang mulai punya motor baru. Tapi yang gak semua orang tahu, sejak itu juga, setiap malam Jumat Kliwon, dari belakang rumah Haji Aison, suka ada suara gamelan kayak yang kamu dengar. Rizal diem, mikir, dan selalu ada bau sangit kemenyan. Kadang ada warga yang lihat bayangan orang menari di halaman belakang rumahnya. Tapi kalau dicek siang-siang, ya kosong. Cuma tanah lapang dan pohon randu tua yang menjulang. Lanjut, Pak. Darmin? Maksudnya Haji Aison? Pesugihan, Pak? Rizal nyaris berbisik. Pak Darmin gak jawab langsung. Dia cuma nyeruput kopinya pelan. Lalu bilang, yang kita tahu, semua ada harganya. Hari itu, pikiran Rizal muter terus. Waktu kecil dulu, dia pernah ikut main ke rumah Haji Aison. Dulu rumahnya sederhana. Haji Aison juga dikenal sebagai orang baik. Sering sedekah,
suka bantu warga yang kesusahan. Tapi sekarang, rumahnya lebih mirip villa, dengan pagar tinggi dan penjagaan ketat. Anehnya, jarang ada yang benar-benar masuk ke dalam rumah itu. Bahkan anak-anak kecil di desa pun, kalau main suka muter jauh dari rumah Haji Aison. Mereka bilang hawanya aneh. Malam berikutnya, Rizal kembali tidur di rumah kakeknya. Tapi dia susah tidur. Karena rasa penasaran, apa iya ada ritual aneh di balik kekayaan Haji Aison? Dan kenapa harus ada suara gamelan? Jam menunjukkan hampir tengah malam. Saat Rizal dengar suara langkah kaki pelan di teras, dia langsung duduk, jantungnya berdetak kencang. Pelan-pelan dia jalan ke jendela, ngintip keluar kosong. Tapi detik berikutnya, dia lihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon depan rumah. Diam aja, nggak bergerak. Rizal mau buka pintu, tapi suara itu hilang begitu aja. Bayangannya pun lenyap. Rizal balik badan. Dan detik itu juga, suara gamelan mulai terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Jelas banget. Rizal akhirnya mutusin buat ngelawan rasa takutnya. Dia keluar rumah, nyalain senter, dan jalan pelan ke arah suara. Dekat ke rumah Haji Aison, hawa makin dingin dan merinding. Cahaya dari halaman belakang rumah itu kayak berpendar merah samar. Bau dupa semakin tajam menusuk hidung. Rizal intip dari balik pohon, matanya membelalak. Di halaman belakang rumah itu, ada semacam lingkaran batu dengan dupa yang menyala. Di tengah lingkaran, ada sesajen, bunga 7 rupa, nasi kuning, telur, dan kepala ayam. Tapi yang bikin Rizal bener-bener nggak bisa napas adalah sosok yang berdiri membelakangi api itu. Tingginya nggak wajar, rambutnya panjang sampai tanah, tubuhnya kurus kering kayak arang, dan dia sedang mengangkat tangan ke atas, seperti berdoa dalam bahasa yang nggak dimengerti. Rizal buru-buru mundur, balik ke rumah, napas ngos-ngosan. Pagi harinya, dia demam, badannya panas tinggi. Tapi nggak jelas sakit apa. Bu Lastri yang datang nengok langsung bilang, "Kamu ngintip ya, semalam?" Rizal kaget. "Kok tahu, Bu? Kamu kena sapuan angin malam. Itu tandanya ada yang nggak suka. Kamu lihat mereka." Hari-hari berikutnya, Rizal makin diam. Dia tahu, ada yang salah di desa ini. Dan semua itu mengarah ke satu orang, Haji Aison. Tapi satu hal yang Rizal belum tahu, apa sebenarnya yang diminta dari Haji Aison oleh laki-laki itu. Karena kekayaan bisa datang cepat, tapi syaratnya mungkin jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Rizal masih duduk sendirian di teras rumah neneknya malam itu. Angin lembab dari arah kebun belakang sesekali berhembus pelan, membawa bau tanah dan rumput yang basah. Lampu jalan satu-satunya di ujung gang berkedip-kedip, membuat suasana makin suram. Dari jauh, terdengar suara jangkrik bersahutan. Sesekali diselingi suara kodok sawah. Tapi, ada yang ganjil. Di sela-sela sunyi malam itu, Rizal merasa kayak ada suara gamelan yang samar banget, ngambang di udara. Dia sempat mikir mungkin cuma halusinasi, karena kebanyakan dengar cerita warga. Tapi makin dia diam, makin jelas suaranya. Rizal lensot masuk ke dalam rumah dan ambil jaket. Udara mendadak dingin. Saat dia lagi ngancingin jaketnya, neneknya tiba-tiba keluar dari dapur sambil bawa teh panas caurung turu. "Zel?" tanya sang nenek pelan. Matanya menatap cemas. "Belum, Nek. Tadi kayak dengar suara gamelan dari arah rumah Haji Aison," jawab Rizal pelan. Wajah neneknya langsung berubah. Tanpa berkata apa-apa, nenek itu naruh gelas teh di meja dan balik. Masuk ke kamar, Rizal diam. Ada sesuatu yang gak dikatakan oleh neneknya. Keesokan harinya, Rizal memutuskan buat nyari tahu lebih dalam. Dia ngajak ngobrol warga yang dianggap tua di kampung itu. Salah satu yang dia datangi adalah Mbah Sarno, lelaki sepuh yang udah tinggal di desa sejak zaman penjajahan. Rumahnya ada di ujung kampung, dekat dengan kebun bambu
dan mata air. Mbah Sarno lagi duduk di amben depan rumahnya waktu Rizal datang. Lelaki itu tampak rapuh, tapi matanya masih tajam. Rizal basa-basi sebentar sebelum akhirnya memberanikan diri nanya soal Haji Aisen. Mbah, boleh nanya sesuatu? Nanya opo le? Soal Haji Aisen. Orang-orang bilang rumahnya sekarang mewah banget. Bisnisnya lancar terus. Tapi saya dengar juga ada suara gamelan dan sesajen di malam-malam tertentu. Apa benar? Mbah Sarno diam. Tangannya berhenti mengelus kucing tua yang tadi tidur di pangkuannya. Matanya menatap lurus ke depan. Lama banget. Sebelum akhirnya dia bicara. Kowe orang ngerti opo-opo le. Tapi nenek kowe pancen pengen ngerti. Tak ceritani. Tapi ojo nganti kowe embocorno marang sopo we lo ya. Ojo sembrono. Rizal mengangguk. Dadanya berdebar. Mbah Sarno menarik napas panjang. Lalu mulai bercerita. Suaranya pelan. Tapi tiap kata terasa berat. Dulu, waktu Haji Aisen belum haji, dia cuma tukang jahit biasa. Anaknya 5. Hidup pas-pasan. Tapi tekane suatu malam, kabeh berubah. Waktu itu, malam Jumat Kliwon, dia pamit dari rumah. Katanya, mau ambil kain dari pelanggan. Tapi sejak malam itu, dia sering kelihatan mondar-mondir dekat pohon beringin tua di pinggir sungai. Sendirian? Iya, sendirian. Tapi konon, dia nggak bener-bener sendiri. Ada yang nemenin, aku pernah lihat sendiri le. Waktu itu, aku mau ambil air. Di sumber, aku lihat dia lagi berdiri dekat pohon beringin, ngomong sendiri, kayak lagi nego sama seseorang. Tapi anehnya, angin di situ diam. Gak ada suara binatang. Kayak waktu berhenti, Rizal merinding. Terus mbah, besok paginya, rumahnya udah mulai berubah. Tiba-tiba aja dia beli mobil, buka konveksi besar, dan tiap bulan nambah tanah. Tapi, sejak itu juga, tiap malam Jumat, Kliwon Dayanggone, warga yang lewat rumahnya bilang, mereka lihat bayangan tinggi besar, berdiri di halaman. Kadang ada suara gamelan dari dalam rumah. Tapi pas dicek, kosong. Cuma suara angin. Mbah Sarno berhenti sebentar. Matanya menatap Rizal dalam-dalam. Le, aku nggak pengen nuduh. Tapi nenek soal pesugihan, biasanya ono tumbal. Tapi katanya Haji Aisen beda. Dia nggak pakai tumbal. Tapi ono perjanjian. Perjanjian seumur hidup. Barang sopo we sing ngelanggar, bakal celaka. Rizal mengangguk pelan. Kepalanya dipenuhi tanda tanya. Apa mungkin semua kekayaan itu hasil dari pesugihan? Kalau iya, apa benar nggak ada tumbal? Dan perjanjiannya seperti apa? Waktu Rizal pamit, Mbah Sarno cuma berpesan satu hal. Zal, nenek kowe mulai ngelihat hal-hal aneh. Ojo dilawan. Ajak pikiranmu tenang. Sering-sering dizikir. Kowe mlebu wilayah sing ora ketole. Dadi, kudu kuat atimu. Malam itu, Rizal kembali gelisah. Ia duduk di depan cermin kamar, memperhatikan wajahnya sendiri. Dalam hati, dia mulai merasa kayak ditarik ke sesuatu yang lebih dalam. Rasa penasaran, campur takut, campur rasa nggak percaya. Tapi satu hal yang pasti, dia nggak akan berhenti sampai tahu yang sebenarnya. Sampai akhirnya, malam itu terjadi hal aneh. Saat jam menunjuk jam 2:47 dini hari, Rizal terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara dari halaman belakang. Suara itu jelas. Suara gamelan, tapi lebih keras. Lebih hidup, kayak ada pesta. Rizal diam di tempat tidur. Detak jantungnya makin cepat. Dia coba yakinkan diri, itu mungkin cuma mimpi. Tapi suara itu makin jelas. Ada suara perempuan menari, suara laki-laki tertawa. Semua bercampur jadi satu. Padahal dari jendela, desa terlihat gelap total. Dia memberanikan diri membuka gorden, dan di sanalah ia melihatnya. Di kejauhan, halaman belakang rumah Haji Isan terlihat terang. Ada cahaya merah kekuningan yang berpendar dari tanah,
seperti api kecil yang menari-nari. Rizal gak bisa lihat jelas, tapi siluet beberapa sosok tinggi dan hitam berdiri melingkar menghadap satu titik. Tanpa sadar, Rizal memundurkan langkah, tapi kakinya terpeleset dan jatuh ke lantai, menimbulkan suara keras. Dalam sekejap, semua suara gamelan itu hilang. Desa kembali sunyi. Tapi dari kejauhan, Rizal bisa merasakan satu pasang mata sedang menatapnya. Waktu itu sore menjelang maghrib. Awan mulai menggantung berat di langit, bikin suasana desa Ngelipar makin kelabu. Angin semilir yang biasanya adem, sekarang berasa kayak bawa bisikan yang gak enak. Warga desa mendadak digegerkan sama kabar yang bikin bulu kuduk berdiri anak bungsu, Haji Aisan, si Ilham, hilang tanpa jejak. Awalnya orang-orang kira dia cuma main ke rumah temen atau ke sawah, bantuin pekerja. Tapi waktu sampai malam dia nggak pulang-pulang, Haji Aisan dan istrinya mulai panik. Sekitar jam 9 malam, suara toa musola mulai terdengar manggilin nama Ilham. Bagi warga yang melihat Ilham, anak dari Haji Aisan, mohon segera mengabari keluarga atau datang ke rumah Haji Aisan. Suara itu disiarkan berkali-kali. Aku yang lagi duduk di warung Bu Yati langsung ikut berdiri. Beberapa warga pun mulai ikut nyari, bawa senter dan lampu petromak. Wilayah sawah, kebun, bahkan pinggiran hutan kecil belakang desa juga disisir. Tapi hasilnya nihil. Ilham seakan hilang di telan bumi. Yang bikin tambah aneh, saat para warga nyisir area dekat pohon beringin tua yang katanya tempat Haji Aisan siring ngobrol sendiri, mereka nemuin bekas jejak kaki kecil. Tapi jejak itu cuma satu arah, dari jalan menuju pohon. Nggak ada jejak balik. Lebih merinding lagi, jejak itu berakhir tepat di bawah akar pohon yang besar dan menggembung. Di situ, warga nemu satu benda yang bikin semua orang saling pandang tanpa berani ngomong. Sandal jepit kecil, berwarna biru, milik Ilham. Pak Lurah sempat nyoba nelpon pihak berwajib di kecamatan, tapi belum sempat mereka turun. Warga udah keburu punya kesimpulan sendiri. Jangan-jangan udah waktunya, perjanjiannya minta ganti. Bisik seorang bapak setengah tua yang duduk di pos ronda. Aku dengar sendiri, dia ngomong begitu sambil nunduk, tangan tremor, pegang rokok udut yang udah tinggal setengah, tapi belum juga diisep. Malam itu, suasana rumah Haji Aisan kerasa tegang banget. Istrinya nangis histeris, sampai harus ditenangin sama ibu-ibu yang datang bantuin. Haji Aisan sendiri, diam, dia cuma duduk di kursi rotan depan rumah, matanya kosong, dan sesekali dia ngelirik ke arah halaman belakang. Pandangan itu yang bikin aku dan beberapa warga lain makin merinding. Soalnya halaman belakang rumah Haji Aisan udah lama dikenal sebagai tempat yang gak biasa. Dulu, sebelum rumah itu direnovasi jadi segede sekarang, bagian belakang cuma semak-semek dan gudang kecil. Tapi, sejak kekayaan Haji Aisan melonjak drastis, halaman itu berubah jadi taman kecil dengan patung batu berwajah aneh. Waktu malam Jumat Kliwon, sering kedengeran suara gamelan dari arah situ. Tapi nggak ada satupun warga yang berani nanya atau mendekat. Kita semua pura-pura nggak denger. Padahal hati gelisah. Besok paginya, kabar hilangnya Ilham makin menyebar. Beberapa wartawan lokal mulai berdatangan. Tapi mereka dihalangi sama orang suruhan Haji Aisan yang katanya nggak mau bikin malu keluarga. Tapi warga desa udah keburu bisik-bisik. Bahkan beberapa mulai berani ngomong terang-terangan di warung. Atau Pak Antri, RD Sumer, gue yakin ini balasan. Gak mungkin orang bisa sekaya itu dalam waktu setahun doang tanpa usaha besar, ujar Pak Slamet, tetanggaku yang rumahnya cuma sepelemparan batu dari rumah Haji Aisan. Dulu rumahnya ya biasa aja, bahkan sering ngutang di warung Bu Sarti. Sekarang sapi 20, mobil Alphard, rumah bertingkat. Nggak masuk akal bro. Aku cuma ngangguk,
waktu dengar itu. Tapi dalam hati, aku juga ngerasa hal yang sama. Apalagi ingat cerita dari Mbah Darmo, tetua desa yang pernah bilang soal pohon beringin. Itu, katanya, pohon itu punya penunggu. Bukan sembarang penunggu, tapi makhluk yang bisa kasih apa aja, asal ada gantinya. Waktu malam keempat setelah Ilham hilang, aku nggak bisa tidur. Pikiran makin kacau. Aku putuskan buat keluar rumah, bawa senter kecil, dan jalan pelan ke arah rumah Haji Aison. Aku nggak tahu kenapa aku ngelakuin itu, tapi langkah kakiku rasanya kayak ditarik. Sampai akhirnya, aku berdiri di luar pagar rumah Haji Aison. Ngintip dari balik semak, lampu di rumah itu sebagian masih nyala, tapi jendelanya ditutup rapat. Aku jalan pelan ke arah belakang. Niatku cuma satu, pengen tahu ada apa sebenarnya di balik. Rama, itu. Tapi langkahku terhenti pas aku dengar suara dari balik pohon, suara lirih, kayak orang nyanyi Jawa kuno, dilantunin pelan kayak doa atau mantera. Dari balik semak, aku bisa lihat bayangan seseorang berdiri di depan patung batu itu. Bayangannya besar, tapi bukan Haji Aison. Badannya tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Aku merinding, tapi aku nggak bisa berhenti ngeliat. Lalu, tiba-tiba, bayangan itu noleh. Padahal aku yakin aku ngumpet rapat. Tapi, matanya kalau itu bisa disebut mata kayak bisa lihat langsung ke tempat aku ngumpet. Aku langsung balik badan dan lari. Nggak peduli senter jatuh atau kaki kesandung, yang penting bisa balik ke rumah dan ngunci pintu. Keesokan harinya, Bu Yati cerita kalau dia mimpi aneh. Katanya, dalam mimpinya dia lihat Ilham duduk di bawah pohon beringin, tapi matanya kosong, dan tangannya diikat tali merah. Di belakangnya berdiri bayangan hitam yang terus bisikin sesuatu. Mimpi itu bikin Bu Yati nangis waktu bangun. Pak Lurah akhirnya mutusin buat ngundang orang pintar dari luar desa. Hari itu, datanglah seorang pria tua dengan pakaian serba putih dan tongkat kayu. Namanya Mbah Suro. Begitu sampai, dia nggak banyak bicara, cuma muter keliling rumah Haji Aison sambil komat kamit. Terus dia berhenti di bawah pohon beringin. Tempat ini bukan cuma tempat biasa, katanya pelan. Ada janji yang sudah diteken dengan darah, dan sekarang yang dijanjikan datang menagih. Haji Aison yang ada di situ langsung lemes. Matanya berkaca-kaca, tapi dia nggak nangis. Dia kumedut di tangga rumah, mukanya pucat, dan mulutnya gemetar. Aku cuma pengen anak-anakku hidup enak. Aku cuma pengen keluar dari kemiskinan, katanya lirih. Tapi nggak ada jawaban dari siapa-siapa. Semua warga yang dengar cuma bisa diam, karena mereka tahu ini bukan cuma soal kekayaan. Ini tentang harga yang harus dibayar. Dan semua orang mulai sadar, belum tentu itu harga terakhir teh. Malam itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya. Rizal baru saja pulang dari warung kopi setelah ngobrol lama sama Pak Seno dan beberapa warga lain. Rasa penasarannya makin besar. Banyak yang bilang mereka nggak tahu pasti apa yang terjadi di rumah megah milik Haji Aison. Tapi semua sepakat ada sesuatu yang nggak wajar di balik kekayaan yang datang begitu cepat itu. Dan malam ini, Rizal berencana untuk lebih jauh bicara langsung sama Haji Aison, berharap bisa dapat jawaban pasti. Rizal datang ke rumah itu sekitar pukul 9 malam. Rumah Haji Aison berdiri megah, lampu taman menyala terang, dan dari luar terlihat seperti istana kecil di tengah desa yang sunyi. Tapi entah kenapa, Rizal merasa hawa rumah itu nggak nyaman. Ada kesan sepi yang aneh. Meskipun semua terlihat hidup, ia mengetuk pintu. Dan tak lama, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Yang membukakan pintu adalah Haji Aison sendiri. Wajahnya tampak lelah, tapi senyumnya masih hangat. "Masuk, Zal," katanya pelan, seolah sudah tahu Rizal akan datang. Begitu duduk di ruang tamu,
Rizal memperhatikan sekeliling. Lukisan-lukisan besar, bergaya Jawa klasik, menggantung di dinding, lantainya marmer mengilap, dan aroma dupa samar-samar mengisi ruangan. Ada yang pengen kamu tanyain, Zal? Tanya Haji Aison, seperti menebak isi hati Rizal. Rizal ragu sejenak, tapi akhirnya dia berkata, Pak Haji, maaf kalau saya lancang, tapi saya dengar dari warga, katanya Pak Haji punya syarat yang harus dijaga seumur hidup. Tentang kamar belakang, Haji Aison diam lama. Tatapannya kosong, seperti mengingat sesuatu yang jauh. Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Aku nggak pengen cerita ini ke siapapun, Zal, tapi mungkin ini udah saatnya. Ucapnya lirih. Memang benar, semua kekayaan ini nggak datang dari hasil biasa. Ada perjanjian, dulu waktu aku lagi jatuh banget, hampir bangkrut, keluarga kelaparan, aku ketemu seseorang di pasar malam. Nggak tahu siapa dia, pakai baju serba hitam, wajahnya nggak kelihatan. Dia bilang, kalau aku mau hidup berubah, ada satu tempat yang harus aku datangi. Rizal menelan ludah, jantungnya berdetak makin cepat. Aku disuruh ke sebuah gubuk tua di pinggiran desa ini, dekat pohon beringin. Malam Jumat Kliwon, aku disuruh bawa satu cermin kecil dan duduk sendirian di sana sampai subuh. Di sana aku dengar suara. Bukan suara manusia, tapi entah kenapa aku nggak takut. Justru seperti dikasih ketenangan yang aneh. Dan sejak itu, hidupku berubah. Uang datang sendiri, sawah panen besar. Semua usaha berhasil. Haji Aison terdiam. Lagi, wajahnya menegang. Tapi semua itu ada syaratnya. Pertama, jangan pernah buka kamar belakang rumah ini. Kamar itu dibangun khusus. Atas arahan mereka, aku nggak boleh tahu isinya. Kedua, jangan pernah cerita ke siapapun, apalagi sama keluarga. Dan yang terakhir, jangan pernah mengingkari rasa syukur. Harus terus kasih sesajen di halaman belakang tiap malam Jumat Kliwon. Rizal mencoba mencerna, semua terasa seperti dongeng gila. Tapi dari cara Pak Haji bicara, ini bukan sekadar cerita karangan. Lalu tiba-tiba, suara tangis lirih terdengar dari dalam rumah. Haji Aison langsung berdiri. Wajahnya panik. Itu suara Fadil, anak bungsuku, gumamnya. Tapi Rizal tahu, Fadil udah hilang sejak beberapa minggu lalu. Semua warga juga tahu. Rizal berdiri dan berjalan pelan ke arah tangga. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, Haji Aison menahan lengannya. Jangan, Zal. Jangan ke atas. Tapi Rizal bersikeras. Hatinya terdorong rasa penasaran dan keyakinan bahwa semua jawaban ada di sana. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong gelap di lantai 2. Di ujung lorong, ada satu pintu kayu tua yang dikunci dengan gembok besar. Ini kamar belakang itu? Tanya Rizal pelan. Haji Aison mengangguk. Tangannya gemetar saat mengeluarkan kunci dari saku celananya. Aku nggak tahu kenapa aku setuju buka ini. Tapi kalau kamu yakin, kamu harus siap lihat apapun yang ada di dalam. Dengan suara klik pelan, gembok terbuka. Pintu kayu itu mengeluarkan derit mengerikan saat dibuka perlahan. Udara dingin langsung keluar dari dalam kamar itu. Seolah ruangan tersebut terisolasi dari dunia luar selama bertahun-tahun. Di dalam hanya ada satu tempat tidur kayu, sebuah meja kecil, dan cermin besar menempel di dinding. Tapi yang membuat bulu kuduk Rizal berdiri adalah sosok yang duduk di pojokan ruangan. Seperti bayangan, samar-samar, tapi jelas itu bukan manusia. Sosok itu kurus, tinggi, dengan wajah yang ditutupi rambut panjang. Tangannya panjang menjuntai, kukunya hitam dan tajam, matanya merah menyala. Ia hanya duduk diam, menghadap cermin, dan dari arah cermin, Rizal bisa melihat bayangan lain. Seorang anak kecil, wajahnya mirip Fadil. Dia masuk waktu aku nggak ada di rumah, kata Haji Aison lirih. Aku baru tahu setelah lihat pintu kamar ini.
kebuka sendiri. Sejak itu, Fadil hilang. Aku cari kemana-mana, nggak ada. Aku udah coba minta maaf, kasih sesajen lebih banyak, tapi mereka nggak puas. Rizal tak bisa berkata apa-apa. Ayah hanya menatap sosok itu, yang kini berdiri perlahan, tinggi menjulang, hampir menyentuh langit-langit. Haji Ishan langsung menarik Rizal keluar dan menutup pintu dengan cepat. Nafas mereka memburu. Rizal sadar, ini bukan sekadar cerita mistis. Ini nyata, dan ada harga besar yang harus dibayar. Aku udah langgar 2 syarat, Zal. Cerita ke kamu, dan biarin anakku buka kamar itu. Ujar Haji Aisan lirih. Aku takut mereka bakal minta lebih dari ini. Hari itu, langit mendung, awan gelap menggantung rendah, seolah menekan desa Ngelipar, dengan hawa aneh yang bikin dada sesak. Rizal belum bisa tidur. Sejak malam sebelumnya, matanya sembab, bukan karena menangis, tapi karena begadang, kebingungan, dan dihantui pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dijawab dengan logika. Bayangan sosok hitam, berambut panjang, yang dia lihat di kamar terlarang itu, terus menari-nari dalam pikirannya. Ditambah suara tangisan Fadil yang masih terngiang di telinganya. Pagi itu, Rizal duduk di serambi rumah neneknya, masih termenung, tapi hatinya tergerak untuk kembali ke rumah Haji Aisan. Ada sesuatu yang belum selesai. Perasaannya bilang, ini belum akhir. Ia tahu ada rahasia besar yang belum diungkap, dan entah kenapa, kakinya bergerak sendiri, menuntunnya ke rumah megah, yang kini lebih mirip rumah duka Bigicu sampai suasana rumah itu jauh berbeda. Pagar tidak dikunci, lampu-lampu teras mati, halaman belakang dipenuhi dedaunan yang berserakan, seperti nggak ada yang ngurus. Rizal mengetuk pintu beberapa kali, tapi nggak ada yang nyahut. Akhirnya dia coba mendorongnya, dan pintu terbuka dengan suara berderit panjang yang bikin merinding. Ruangan di dalam gelap, hanya ada cahaya samar dari sela-sela tirai. Haji Aisan panggil Rizal pelan. Nggak ada jawaban. Dia melangkah pelan ke dalam. Suasana rumah itu sekarang dingin, tapi bukan dingin biasa. Lebih ke dingin yang nusuk sampai tulang, dingin yang penuh firasat. Rizal berjalan menyusuri lorong menuju lantai 2. Pintu kamar yang kemarin mereka buka sekarang tertutup rapat. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bau menyengat tercium dari celah pintu. Bau amis bercampur bau dupa terbakar. Dan suara samar seperti bisikan, sangat pelan. Seperti suara orang mengaji di balik rekaman rusak. Dia meraih gagang pintu, mencoba membukanya pelan, dan saat pintu itu terbuka, Rizal gak bisa menahan napasnya. Ruangan itu sudah berubah. Kini jauh lebih gelap dan lebih sesak. Di tengah ruangan ada altar kayu sederhana dengan kain hitam menutupi bagian bawahnya. Di atas altar itu terdapat sebuah kendi besar berwarna hitam pekat yang sebagian permukaannya seperti melepuh. Dari dalam kendi itu tercium bau anyir darah yang sangat kuat. Di sekeliling altar ada boneka-boneka kain kecil yang semuanya ditusuk dengan paku besi di bagian mata, dada, dan perut, seolah menggambarkan siksaan. Di belakang altar, kemenyan menyala sendiri. Asapnya mengepul ke atas, membentuk pusaran kecil, dan di dinding ada cermin besar yang retak di bagian tengah. Rizal terpaku, tubuhnya kaku. Dia tahu ini bukan benda biasa, ini bukan ruangan biasa, ini bukan tempat yang bisa dimengerti dengan akal sehat. Tapi sebelum dia sempat mundur, dia melihat sesuatu di dalam kendi itu. Ada mata, sepasang mata kecil seperti milik bayi, mengambang dalam cairan merah. Rizal langsung tersentak, jatuh terduduk, dan mencoba menjauh sambil menarik napas terengah-engah. Tapi sebelum dia bisa berdiri, suara jeritan keras terdengar dari luar rumah.
Jeritan panjang, seperti suara perempuan yang sedang kesakitan parah. Disusul dengan suara benda jatuh. Rizal langsung lari keluar kamar, turun ke bawah, dan melihat seorang perempuan berdiri di halaman belakang. Bajunya compang-camping, rambutnya kusut, dan wajahnya nggak kelihatan jelas. Rizal mencoba mendekat, tapi perempuan itu langsung menjerit lagi dan menghilang seperti kabut tersapu angin. Dalam kepanikan, Rizal mendengar suara teriakan lain dari Era Dapper. Ia berlari ke sana dan menemukan Haji Aizen tergeletak di lantai. Tubuhnya menggigil. Wajahnya pucat pasi seperti orang yang baru saja lihat malaikat maut. Bibirnya komat kamit. Matanya melotot, tapi pandangannya kosong. Haji! Pak! Haji! Rizal berusaha membangunkan, tapi tubuh itu dingin. Sangat dingin, tak butuh waktu lama. Warga berdatangan karena mendengar suara jeritan tadi. Beberapa orang mengangkat tubuh Haji Aizen dan membaringkannya di ruang tamu. Seseorang memanggil dukun desa Mbah Ratmo, yang katanya bisa bantu lihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat Mbah Ratmo datang, suasana makin hening. Orang tua itu membawa buntelan kain putih dan tongkat bambu kecil. Dia berlutut di sebelah tubuh Haji Aizen, lalu mulai membacakan doa-doa pelan. Sesekali menyentuh Yubanubunia. Dia kena serangan, gumam Mbah Ratmo. Serangan apa, Mbah? Tanya salah satu warga. Bukan serangan biasa. Ini akibat dari perjanjian yang dilanggar. Rizal tertunduk. Ia merasa bersalah karena membuka kamar itu. Tapi di sisi lain, ia tahu perjanjian itu sendiri adalah kesalahan besar sejak awal. Kamar belakang itu bukan sekadar kamar. Lanjut Mbah Ratmo. Itu tempat ikatan antara Haji Aizen dan makhluk yang bantu dia. Dan ketika altar itu terbuka, perjanjian jadi rapuh. Rizal duduk di sudut ruangan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia nggak tahu harus berbuat apa. Tapi malam itu belum berakhir. Saat semua orang mulai membubarkan diri dan tubuh Haji Aizen dibaringkan untuk istirahat, Rizal memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Berjaga. Ia merasa bertanggung jawab. Tapi sekitar jam 2 malam, suara aneh kembali terdengar. Kali ini bukan jeritan, tapi suara gamelan. Sangat pelan. Datang dari arah belakang rumah. Dia berdiri pelan, berjalan ke halaman belakang. Dan apa yang dia lihat membuat lututnya lemas. Di bawah pohon mangga besar, ada puluhan sosok bayangan hitam berdiri melingkar. Mereka seperti menari lambat, kepala tertunduk, tangan menjuntai. Di tengah lingkaran itu, ada satu sosok, tinggi besar, memakai mahkota emas, tapi wajahnya nggak berbentuk. Sosok itu mengangkat tangannya, dan semua bayangan serempak menoleh ke arah Rizal. Gamelan berhenti. Semua sosok itu bergerak cepat ke arahnya. Rizal berlari sekuat tenaga ke dalam rumah, menutup pintu, mengunci semua jendela. Tapi suara ketukan mulai terdengar dari semua sisi rumah. Ketukan yang cepat, keras, seperti ingin menerobos masuk. Tiba-tiba, suara Haji Aizen terdengar dari atas. Tapi suaranya bukan seperti suara manusia. Lagi, serak, dalam, dan berat. Kamu sudah buka pintunya, Zal. Sekarang, mereka mau bayarannya. Rizal nggak tahu lagi harus gimana. Tapi, satu hal yang dia tahu, ini bukan hanya tentang Haji Aizen. Ini tentang harga yang harus dibayar siapa pun yang ikut campur urusan dunia yang nggak kelihatan. Dan malam itu, Rizal sadar, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Semenjak malam itu, suasana di desa Nglipar berubah drastis. Haji Aizen jatuh sakit keras, tubuhnya melemah, seperti tulangnya dikuras dari dalam. Nafasnya berat, kulitnya pucat, dan matanya kosong menatap lenggit-langgut kamar yang dulu dilarang untuk dimasuki siapapun. Warga desa, yang dulunya hanya berani berbisik-bisik di belakang, kini mulai saling mengaitkan potongan kejadian selama bertahun-tahun. Mulai dari suara gamelan tengah malam,
Asap kemenyan yang tidak pernah padam, sampai anak-anak muda desa yang hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan kembali. Rizal sendiri masih belum bisa sepenuhnya percaya dengan apa yang ia lihat. Malam itu, altar kecil penuh bunga layu dan sesajen. Boneka kain yang menggantung di langit-langit dengan benang merah melilit lehernya, dan kendi tanah liat berisi darah segar yang masih hangat. Semua itu bukan hal yang bisa dia jelaskan dengan logika orang biasa. Tapi lebih dari itu, jeritan yang muncul dari balik rumah malam itu bukan jeritan manusia. Suaranya berat, bergema seperti datang dari dalam perut bumi, memanggil dengan kata-kata yang bahkan bukan bahasa manusia. Dan di sanalah Haji Aisen terkapar tanpa bisa bicara, seolah raganya tinggal menunggu waktu untuk diambil. Pagi harinya, warga desa geger. Kabar tersebar bahwa Haji Aisen sudah tidak bisa bicara lagi. Suaranya hilang total. Namun anehnya, dia tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Kadang-kadang, tangannya bergerak sendiri, menulis sesuatu di udara. Matanya seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat. Rizal yang berada di sampingnya terus mengawasi dengan campuran rasa bersalah dan rasa takut. Ia tahu keputusannya masuk ke kamar larangan itu adalah titik balik dari semua kekacauan ini. Tapi semuanya sudah terlanjur. Beberapa hari kemudian, tubuh Haji Aisen makin mengerikan. Kulitnya mulai melepuh seperti terbakar dari dalam. Nafas tersengal seperti ada sesuatu yang menahan di tenggorokannya. Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Rizal terbangun karena mendengar suara tangisan dari luar rumah. Tapi bukan tangisan anak kecil atau perempuan ini. Suara aneh, dalam, berat, parau, tapi mengandung kesedihan yang menusuk. Ketika ia membuka pintu depan rumah Haji Aisen, dia melihat sosok anak bungsu Haji Aisen berdiri di bawah pohon beringin. Tua. Anak itu yang dulu dinyatakan hilang tanpa jejak kini berdiri dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Matanya kosong, tubuhnya tampak normal, tapi ada bekas lilitan tali merah di lehernya. Tanpa bicara sepatah kata pun, anak itu berjalan masuk ke dalam rumah. Rizal yang membeku hanya bisa mengikuti dari belakang. Dan saat anak itu sampai di depan kamar larangan, dia berhenti, menoleh ke Rizal dengan wajah yang akhirnya menunjukkan sedikit ekspresi. Sedih. Bapak sudah melanggar, katanya lirih. Suaranya seperti datang dari kejauhan. Bapak janji gak bakal buka pintu itu. Tapi pintu udah dibuka. Dan sekarang, semua harus dibayar. Seketika, setelah dia bicara, kamar itu terbuka sendiri. Dari dalam, keluar bau menyengat seperti darah. Dan kemenyan basi yang menyatu. Angin dingin menyeruak. Dan sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam muncul perlahan. Sosok itu tidak punya wajah, hanya kulit gelap dan asap hitam yang mengelilinginya. Dia mendekat ke tempat tidur Haji Aisen yang kini tinggal tulang dibalut kulit. Dan dengan satu gerakan tangan, tubuh Haji Aisen menghilang, bukan hancur, bukan lenyap, tapi seperti diserap ke dalam bayangan sosok itu. Tak bersisa. Rizal mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia ingin kabur, tapi kakinya lemas. Anak itu menoleh lagi. Kali ini menatap langsung ke matanya. Kamu sekarang tahu semua, tapi jangan pernah cerita ke siopo-siopa, kata si anak, dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Atau kamu akan jadi gantinya. Dan suspect itu, semua sosok yang ada di situ menghilang. Udara kembali tenang, tapi sisa bau itu masih tertinggal. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Haji Aisen kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan, Rizal pun tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada barang-barang. Bahkan, bekas lantai yang pernah basah oleh kemenyan pun hilang. Rumah itu berdiri seperti rumah kosong biasa, seolah tak pernah ditempati oleh siapapun. Namun beberapa minggu setelahnya, kabar muncul. Rizal dikabarkan tinggal di kota, membuka usaha toko bangunan yang mendadak sukses besar. Banyak yang heran pemuda yang dulu miskin dan pengangguran
kini mendadak kaya raya dalam waktu singkat. Toko besarnya berkembang cepat, cabangnya ada di mana-mana. Tapi orang-orang terdekatnya bilang, dia berubah, tak banyak bicara, sering bengong, dan setiap malam Jumat Kliwon selalu menghilang, entah kemana. Sampai suatu hari, seseorang memotretnya. Tanpa sengaja di pasar tradisional, Rizal berdiri di pojok pasar, menghadap ke tembok kosong, berbicara sendiri. Di sampingnya, samar-samar terlihat bayangan anak kecil dengan tali merah melilit di leher. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi postur dan bajunya mengingatkan pada seseorang yang seharusnya sudah tidak ada. Cerita ini cepat menyebar di kalangan warga. Rumah Haji Aison yang sempat kosong itu kini dibakar warga karena takut jadi tempat pemujaan. Tapi api pun tidak bisa membakar rumah itu habis. Tiap pagi, rumah itu tetap berdiri utuh, walau warga bersumpah sudah membakarnya malam sebelumnya. Sekarang, setiap malam Jumat Kliwon, warga Ngelipar tidak ada yang berani keluar rumah. Karena suara gamelan itu masih terdengar, kemudian masih tersium. Dan konon, jika kamu berdiri terlalu lama di dekat pohon beringin itu, kamu bisa mendengar bisikan. Jangan buka pintu itu lagi. Dan kalau kamu dengar bisikan itu, maka satu-satunya cara untuk selamat adalah diam. Cerita ini adalah kisah nyata yang diceritakan turun-temurun oleh warga Ngelipar. Walau tidak pernah ada yang berani menyebut nama Haji Aison secara terang-terangan lagi, tapi kalau kamu ke sana, dan kamu lihat rumah besar yang terkesan tua tapi mewah di ujung desa, jangan tanya siapa yang punya. Karena pintu rumah itu, meski selalu tertutup, bisa saja terbuka kalau kamu terlalu penasaran. Dan ketika terbuka, pastikan kamu gak ngelangkah masuk, karena ada harga yang harus dibayar. Bukan dengan uang, tapi dengan nyawa. Itulah cerita nyata di balik kekayaan Haji Aison. Sebuah kisah yang tampak indah di luar, tapi menyimpan kengerian dan perjanjian yang gak bisa dibatalkan seumur hidup. Sekali lagi, semua nama dan lokasi dalam cerita ini sudah kami samarkan demi kenyamanan dan keamanan semua pihak, tapi kisah benar-benar terjadi. Kalau kalian suka cerita seperti ini, bantu channel ini dengan like, komen, dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena masih banyak kisah nyata dari pelosok Indonesia yang belum sempat kita bisikan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.